Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, salam Pancasila. Yang terhormat, Ketua ADPK, Letkol CPM Purnawirawan Ibu Dr. Randa Hajah Sudarillah MM. Yang terhormat, Dewan Pengawas ADPK, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan H. Suyanto SE MBA, Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Junaidi SMM, Bapak Dr. Herinto Sidik Iriansah MSI, yang terhormat Sekretaris Umum ADPK sekaligus Ketua Panitia Webinar hari ini, Ibu Dr. Sri Rahayu Puji Astuti MPD. Juga para peserta webinar yang terhormat, pengurus ADPK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena di hari ini kita dapat hadir di ruang Zoom meeting, maupun juga peserta yang join melalui live streaming YouTube, Ruang Hampa Coworking Space, berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemik COVID-19. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber kita, yang terhormat Bapak Dr. Hasbullah. Dalam acara webinar tentang serta tata laku yang serba cepat, mudah, praktis, dan lebih mandiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta canggih sangat mendukung kelancaran, kemudahan, dan adapun riwayat hidup pendidikan beliau adalah S1 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2006, S2 Unindra PGRI tahun 2012, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta tahun 2017. Adapun pengalaman kerja beliau di sini tercatat cukup banyak, namun di sini saya hanya membacakan sebagian saja yang terkini, yaitu sebagai Ketua L2PM PGRI DKI Jakarta, Asesor SPK Badan Akreditasi Nasional, dan saat ini sebagai Wakil Dekan Fakultas Pasca. Apa sih yang sebetulnya kita tuju dalam sebuah pembelajaran? Nah, ini saya coba ngutip dari Skang. Apa yang dikatakan Skang ini adalah 3 hal yang saya coba garis bawahi. Yang pertama adalah perubahan perilaku yang akan kita tuju dalam sebuah pembelajaran itu, Bapak Ibu, adalah sifatnya permanen. Makanya dosen, guru itu adalah antara surga dan neraka. Depannya surga, belakangnya neraka. Jadi kalau salah sedikit, kita dampak perilaku ke depannya itu sangat luar biasa. Ada peserta didik yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang kita ciptakan pada diri seseorang itu adalah bukan karena perubahan dari sifat fisiknya, tetapi karena pengalaman yang ada dalam situasi pembelajaran itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang pembelajaran itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah setting pembelajaran di slide berikutnya, Pak. Nah, setting pembelajaran itu bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran Bapak Ibu di dalam COVID-19 ini. Jadi ada beberapa, coba saya definisikan beberapa hal yang coba ini juga saya terapkan Bapak Ibu. Ada 2 kecenderungan kalau kita lihat dari waktu belajar seseorang itu. Ada yang kecenderungannya sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, asinkronus ini ada 2 bagian, ada yang tatap muka, ada yang apa yang dijelaskan oleh Dr. Hasbullah, bahwasannya sebenarnya di sini terjadi kesenjangan antara kelompok senior dengan kelompok junior. Kalau kelompok junior, anak-anak kita itu memang sudah canggih sekali dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Padahal sebenarnya kalau para pengajar itu bisa mengikuti aja tuntutan mahasiswa ini, karena mereka di sana basic mereka itu.
sangat mudah sekali kalau tahu. Cuman hanya karena mau perpindahan dari kita dengarkan bersama dengan sesama dari narasumber kedua, Dr. Hastangka S.Phil M.Phil yang beralamat di Yogyakarta dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Filsafat dari UGM tahun 2017, S2 juga dengan masih dengan ilmu yang sama, Ilmu Filsafat dari UGM tahun 2014, dan S3-nya juga masih dari Ilmu Filsafat. Dilahirkan. Nah, dalam konteks dulu kita belajar bagaimana mendengar, bagaimana mengikuti, mematuhi guru, dosen ya dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi kini era sudah berubah. Bagaimana orang merasa belajar itu terpaksa mendengar, kemudian sekedar mengisi waktu kosong atau waktu luang. Ketiga, mengejar target presensi. Nah, ini ada fenomena yang menarik hasil temuan-temuan yang kita lihat ya, fenomena generasi milenial ketika belajar di tingkat perguruan tinggi. Dan yang poin yang keempat adalah mengejar atau mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini satu kondisi yang berbeda dengan konteks zaman dulu ya, di mana orang ini ingin mendapatkan ilmu. Bagaimana bekal ilmu itu bisa digunakan untuk masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, konteks ini sudah beralih atau sudah bergeser. Refleksi yang kemudian kita akan imajinasikan ke depan, itu nanti pembelajaran Pancasila atau kewarganegaraan atau mungkin mata kuliah yang lain itu akan seperti apa? Apakah model homeschooling atau memang benar-benar merdeka belajar? Jadi kita berikan mahasiswa itu kemerdekaan, berikan guru merdeka untuk mengajar dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi refleksi kita ke depan bagaimana arah orientasi masa depan pembelajaran kita di masa akan datang. Nah, poin yang kedua adalah terkait dengan paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa yang menjadi paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hari ini? Kita mengalami satu perubahan paradigmatik antara pengajaran, kemudian sekarang beralih atau dalam konteks 20 tahun terakhir ini bicara tentang pembelajaran. Bagaimana filosofi yang ditekankan adalah bagaimana kita membentuk manusia yang bukan sekedar membuat manusia pintar, tapi bagaimana membuat manusia itu terbentuk karakter. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPK bagaimana kita membentuk generasi yang bisa memiliki karakter, ya, poin-poin penting karakter, nilai-nilai, ya, kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya. Apa hakikat dari pembelajaran? Bagaimana kita membangun interaksi antara siswa dan guru, antara murid dengan pendidik, antara dosen dan mahasiswa. Lebih menekankan pada aspek komunikatif, ya. Tadi ada yang sampai 24 jam ya berdiskusi terus dengan mahasiswanya atau membangun satu komunikasi yang hangat kepada mahasiswa. Nah, ini aspek-aspek ini muncul dalam konteks pembelajaran. Aspek yang lainnya apa yang bisa kita lihat di sini? Keaktifan kedua belah pihak menjadi titik tolak penting dalam pembelajaran. Bagaimana dosen aktif, kemudian mahasiswa juga terlibat, dan semuanya saling belajar. Tidak hanya dosen yang mengajari, tapi dosen juga belajar kepada mahasiswa. Dan mahasiswa juga memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, ini konteks sistem pembelajaran hari ini atau filosofi pembelajaran dalam konteks era hari ini. Nah, kemudian apa fenomena yang kita lihat dalam konteks cara pandang Pancasila dan kewarganegaraan? Saya melihat ada dua kategori cara pandang melihat materi Pancasila dan kewarganegaraan. Ada tiga cara pandang yang muncul. Pertama, cara pandang struktural, artinya melihat materi Pancasila atau kewarganegaraan sebagai suatu relasi struktural atas bagian-bagian topik-topik yang ada. Jadi orang melihat atau dosen melihat, mahasiswa melihat Pancasila atau kewarganegaraan itu bagian dari satu relasi struktural semata, bagian hanya topik-topik yang muncul atau yang dimunculkan dalam silabus, dalam RPKPS. Nah, ini cara pandang yang pertama. Ini akan berpengaruh nanti kita membahas bagaimana metode atau bagaimana desain pembelajaran. Dari cara pandang ini akan kita lihat. Dr. Hastangka ini menekankan pada motivasi pelajar harus muncul. Bagaimana menciptakan ini oleh para pengajar untuk mendorong mereka menjadi mahasiswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya, intinya bagaimana strategi pengajaran mengenai nilai-nilai Pancasila yang simpel, Dokter, tetapi langsung mengena kepada mahasiswanya dan langsung mengimplementasikan. Kami guru dari Mantika Sleman, pertanyaan kami karena memang istilahnya
tidak semua anak-anak itu medianya yang canggih, itu bagaimana. Pertama, kemudian yang kedua juga karena di sini semuanya sekarang serba di rumah saja, padahal siswa kami itu kan banyak yang dari luar kota, itu berdiskusi. Itu bahasa-bahasa komennya, perilaku, tata bahasanya itu harus kita berikan bagaimana yang baik dalam nilai-nilai seperti itu. Sehingga nanti tidak ada siswa yang tidak sopan gitu di dalam pembicaraannya. Yang paling sederhana seperti itu bisa kita terapkan secara langsung kepada siswa atau dosen seperti itu. Beda dengan kalau di dalam kelas misalkan berpakaian, tata nilai perpakaian pun juga harus kita berikan di dalam kelas. Tuh, kamu pakaiannya seperti itu juga menanamkan nilai sebetulnya. Ya. Mahasiswa, ya apa yang Anda atau tugas-tugas apa saja, kemudian mahasiswa menyampaikan bahwa ternyata saya ada tugas untuk kelas ini atau untuk mata kuliah X misalnya, kemudian butuh waktu. Nah, kami berdiskusi, kita berikan perpanjangan waktu. Jadi strategi terkait dengan bagaimana tugas-tugas tidak bertabrakan, pertama langkah yang kami lakukan biasanya adalah mahasiswa atau kita berdiskusi kepada mahasiswa. Kemudian kita membatasi batas waktu yang sudah kita sepakati, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan dan juga mereka paham batas waktu yang kita berikan. Tentu kita ajak bicara kaitannya dengan tugas-tugas mata kuliah yang lain, karena kita satu dengan yang lainnya tidak bisa mengintervensi dosen, harus juga tidak boleh melewati batas kita. Jadi di sini peran kita, solusi kita adalah membangun diskusi kepada mahasiswa, supaya mahasiswa itu juga mendapatkan kesempatan, tugas-tugas mereka itu juga bisa maksimal tercapai. Kita berikan itu jawaban dari Dr. Hastangka. Jadi harus ada solusi ya, Dok, yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, sekaligus juga memberikan kelonggaran-kelonggaran seperti tadi ya, ada yang lag sinyalnya, tidak bisa akses internet dan seterusnya. Lestanta Budiman tentang bagaimana strategi yang perlu diterapkan agar dapat melihat teladan yang baik di medsos. Mungkin ke Pak Dr. Hasbullah dulu. Pelajarannya itu terkunci memang. Ya. Kalau ada kita salah di dalam pengungkapan kata atau apa itu, langsung dijapri pribadi, tidak langsung di grup, karena itu menyinggung seseorang. Jangan pernah personal. Mahasiswa ketika di daring atau dalam konteks pandemik ini, saya memberikan satu tugas yang sederhana adalah menanyakan orang tuanya atau saudaranya praktek-praktek Pancasila yang sudah diamalkan menurut orang tua mereka, menurut saudara mereka itu apa saja. Nah, dari situ mereka akan belajar tentang keteladanan orang tua yang disampaikan atau yang dilakukan. Keteladanan saudara-saudaranya yang telah dilakukan tentang praktek Pancasila itu seperti apa. Nah, ini contoh untuk membangun dimensi yang sifatnya atau teknis-teknis yang menyentuh hati itu, mereka itu benar-benar sadar dan mencapai apa yang kita harapkan dalam pembentukan mental dan moral bangsa. Itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan menyimpulkan sedikit bagaimana apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, Dr. Hasbullah dan Dr. Hastangka, yaitu umumnya pembelajaran konvensional zaman dahulu, pelajar dan mahasiswa yang diharapkan untuk memahami pengajarnya. Tetapi di era teknologi digital, sebaliknya, guru dan pengajarlah yang harus memahami bagaimana pelajar mahasiswanya. Dan kemudian penekanan pada pemahaman Pancasila ke pelajar dan mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila karena sifatnya yang ansih tersebut dapat membentuk karakter peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana membangkitkan motivasi pelajar dan mahasiswa tersebut, dan itu sudah disampaikan dengan terang dan jelas oleh kedua narasumber. Dan kemudian terima kasih Ibu Dr. Susilawati M.Han dan juga kedua narasumber, Bapak Dr. Hastangka S.Phil M.Phil dan Bapak Dr. Hasbullah M.Pd yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan ya pada hari ini untuk